Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7. Hari ini saya akan melanjutkan materi kemarin tentang teks prosedur. Di minggu kemarin sudah saya sampaikan pengertian teks prosedur sampai jenis-jenis teks prosedur, kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks prosedur. Dan saya akan membahas lagi contoh dari jenis-jenis teks prosedur tersebut. Agar lebih jelas, disiapkan LKS-nya serta buku catatannya. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis teks prosedur. Jenis teks prosedur berdasarkan tujuan itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu teks prosedur cara menggunakan suatu alat. Yang kedua, teks prosedur cara membuat sesuatu, ada bahan, ada cara, dan langkah-langkahnya. Terus yang C, teks prosedur cara melakukan sesuatu kegiatan. Sekarang saya jelaskan yang pertama. Teks prosedur cara menggunakan suatu alat. Itu tujuannya agar pengguna itu bisa menggunakan alat tersebut dengan baik. Contohnya, kalian kalau setelah membeli HP, apalagi HP Android ya, kalau kita tidak bisa mengoperasikan, pasti akan salah semua karena HP Android itu sangat berbeda sekali dengan HP-HP zaman dahulu atau HP-HP sebelum Android. Kalau anak sekarang pasti sudah pandai semua dalam mengoperasikan HP Android. Kalau nggak bisa, itu pasti diajari atau diberi petunjuk oleh petugas counter. Kemudian kalau di dosbooknya itu juga ada petunjuknya. Itu yang disebut teks prosedur cara menggunakan suatu alat. Jadi sesuatu yang ada di kertas, dalam bentuk kertas, yang ada di dalam kardus seperti kardus TV, kardus HP, atau kardus-kardus yang lain yang menggunakan atau yang kita belum tahu cara penggunaannya, di dalam barang tersebut sudah ada teks prosedurnya atau teks prosedur cara penggunaan suatu alat tersebut. Itu. Yang kedua, teks prosedur cara membuat. Teks prosedur cara membuat itu contohnya cara memasak rendang atau yang lain, cara memasak nasi uduk itu tetapi ada bahannya harus dipersiapkan terlebih dahulu. Bahan untuk memasak nasi pecel misalnya, yang pertama yang digunakan atau yang dibutuhkan bahannya adalah nasi. Terus cara dan langkah-langkahnya, caranya mulai mencuci berasnya dulu, terus dimasak menjadi nasi, kemudian membuat bumbu pecelnya yang terbuat dari kacang dan yang lain sebagainya. Itu langkah-langkahnya bagaimana. Itu contoh teks prosedur cara membuat sesuatu. Yang C, teks prosedur cara melakukan suatu kegiatan. Itu contohnya cara menari, cara membatik, cara melempar bola, atau cara memukul bola. Itu teks prosedur cara melakukan suatu kegiatan. Silakan kalau ada yang kurang dimengerti ditanyakan. Nah, yang di slide ini merupakan macam-macam atau jenis teks prosedur yang terbagi menjadi 3, yaitu teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, dan teks prosedur protokol.
Kalau yang tadi kan jenis teks prosedur berdasarkan tujuannya. Kalau yang ini merupakan jenis umum teks prosedur. Teks prosedur sederhana merupakan suatu prosedur yang bisa dilakukan hanya dengan 2 hingga 3 langkah saja. Contohnya, menggunakan kipas angin, cara menggunakan HP Android tadi, cara menggunakan mesin cuci, itu merupakan teks prosedur sederhana. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks itu di dalamnya terdapat aksi atau langkah-langkah yang banyak. Jadi langkah-langkahnya itu banyak dan bisa dibilang cukup rumit. Contohnya, prosedur pengurusan KTP, pengurusan SIM, terus membuat rekening. Itu contohnya teks prosedur kompleks. Yang ketiga, teks prosedur protokol merupakan prosedur yang aksi atau tata cara atau juga langkah-langkahnya tidak terlalu rumit sehingga mudah untuk dipahami oleh siapa saja. Ini sudah saya berikan contoh teks prosedur sederhana, yaitu cara mematikan PC atau laptop dengan tujuan sehabis memakai PC atau laptop wajib mematikan dengan benar. Kalau setelah menggunakan laptop, menggunakan komputer, itu kan harus dimatikan dengan benar sesuai dengan prosedurnya agar tidak terjadi kerusakan. Itu berikut metode mematikan PC atau laptop dengan benar. Itu langkah-langkahnya. Pertama, menutup seluruh aplikasi yang digunakan. Jadi semua aplikasi yang kalian buka itu harus ditutup terlebih dahulu. Terus yang kedua, klik menu start. Pasti kalian sudah paham ya. Terus sampai merapikan kembali PC atau laptop serta mouse habis digunakan. Jadi semua alatnya dirapikan, tidak ada yang berkececeran gitu. Selanjutnya, contoh teks prosedur kompleks. Ini contoh teks prosedur kompleks yang bisa dikatakan rumit atau langkah-langkahnya itu banyak, lebih dari 2 atau 3 langkah itu lebih. Karena itu teks prosedur kompleks ini dibilang rumit kalau orangnya tidak terbiasa. Ini contohnya prosedur mengirim paket ke JNE. Kalau seseorang yang belum pernah mengirim suatu paket ke JNE atau ke kantor pos atau yang ke lainnya, itu kan tidak bisa. Jadi harus mematuhi atau diberi petunjuk atau prosedur agar mulai dari packing sampai bukti pengirimannya itu sampai ada itu. Yang pertama adalah yang dilakukan adalah kemas barang dengan sebaik dan serapi mungkin. Jadi barangnya itu nggak boleh misalnya habis beli, mas tak kirim ini ke teman saya yang ada di Kalimantan, itu nggak boleh, harus di packing serapi mungkin. Apabila barang mudah pecah, pengirim bisa menambahkan tulisan barang mudah pecah. Jadi petugasnya itu mengerti barang itu barang yang mudah pecah atau tidak. Jika tidak ada tulisan seperti itu, petugasnya itu nanti kan barangnya banyak. Jadi kalau tertumbuk dengan barang yang lain pecah kayak gitu. Jadi bukan tanggungan petugas sebenarnya kalau petugasnya tidak tahu kalau barang itu mudah pecah, sehingga harus diberi tulisan atau diberi petunjuk bahwa barang itu mudah pecah. Jika perlu, tambahkan pengaman tambahan seperti busa, koran, foam, dan lain sebagainya. Pasti kalian sudah pernah melihat barang-barang yang ada di
JNE atau kantor pos atau yang lain. Karena zaman sekarang itu sudah umum online shop seperti itu. Kan biasanya barang yang terkirim kan dibungkus rapi sekian mungkin kan gitu, sampai terlihat tebal padahal barangnya itu kerudung, bungkusnya aja yang tebal kayak gitu. Terus yang kedua, setelah packing, kemudian tulis nama penerima paket dengan lengkap dan jelas. Itu yang utama, harus menuliskan penerima paket dengan jelas. Lengkapi juga dengan nomor telepon penerima paket agar bisa dihubungi saat paket diterima. Kemudian cek tarif ongkos kirim. Nah, itu penting. Harus dilihat ongkos kirimnya berapa. Jangan sampai ongkos kirim ke tempat pengirim dan tempat penerima itu dianggap tidak ada. Harus dilihat dulu, dikoreksi terlebih dahulu. Tuh. Terus langkah berikutnya adalah datangi kantor JNE terdekat jika sudah siap untuk mengirim barang. Jadi kalau barangnya sudah siap, sudah di packing sendiri, sudah dicek ongkos kirimnya sebelum dikirim, kalian datang ke kantor JNE yang dekat dengan wilayah Anda untuk mengirim barang tersebut. Terus ambillah nomor antrean jika ada. Di kantor JNE pun, di kantor pos pun, itu ada nomor antrean seperti di bank. Jadi tidak seenaknya sendiri gitu. Apabila tidak ada, maka bisa langsung berikan paket yang ingin dikirim ke petugasnya. Jika tidak ada nomor antrean, itu kalian langsung saja ke petugasnya. Kemudian petugas akan memasukkan data yang diperlukan, lalu bayarlah ongkos kirim kepada petugas. Tuh, petugasnya akan memasukkan data-data yang diperlukan, misalnya data yang yang diperlukan, contohnya si pengirim itu namanya siapa, si penerima namanya siapa, alamatnya yang dituju itu di mana, itu harus jelas. Yang terakhir adalah jika sudah, pengirim akan mendapatkan bukti pengiriman dan simpan baik-baik bukti pengiriman tersebut. Jadi pengirim itu ada bukti pengiriman kalau kalian sudah mengirim ke JNE. Dan nanti si penerima pun juga menerima bukti penerimaan barang kayak gitu. Itu contoh teks prosedur kompleks. Dan contoh lain yang termasuk teks prosedur kompleks itu cara kepengurusan SIM, terus mengurus EKTP, itu masuk ke dalam teks prosedur kompleks karena langkahnya sangat banyak dan rumit. Itu. Contoh yang terakhir adalah contoh teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol ini dianggap mudah karena langkah-langkahnya juga tidak terlalu rumit. Contohnya prosedur mendownload video dari YouTube. Itu anak sekarang pasti sudah pandai mendownload video dari YouTube. Itu langkah-langkahnya. YouTube merupakan layanan video yang saat ini banyak dinikmati banyak orang. Karena videonya yang bersifat offline, terkadang seseorang ingin menyimpan video tersebut untuk dinikmati saat tidak ada koneksi internet. Jadi, mendownload video dari YouTube itu kan bisa dilihat pada waktu offline juga. Langkah pertama yaitu buka video YouTube yang ingin disimpan. Selanjutnya, tambahkan huruf SS sebelum kata YouTube ditekan atau di enter. Jadi di alamat YouTube-nya itu diberi huruf SS yang ada di depan sendiri sebelum kata YouTube. Nantinya pengunjung situs akan dibawa ke halaman download. Pasti kalian sudah mengerti ya tentang ini. Setelah klik tulisan tadi, tunggu sampai video selesai diunduh dan video siap untuk ditonton secara offline.
Karena kan banyak film-film drama Korea misalnya, itu kan harus download dulu sebelum dilihat secara offline. Pasti kalian sudah mengerti cara mendownloadnya itu bagaimana. Kadang gurunya saja dikalahkan sama anak-anak cara-cara mendownload video-video dari YouTube. Oke anak-anakku, itulah contoh-contoh teks prosedur mulai dari teks prosedur berdasarkan tujuan sampai jenis-jenis prosedur secara umum, yaitu teks prosedur sederhana, kompleks, dan teks prosedur protokol. Kalian harus bisa membedakan jenis-jenisnya dan harus memahami langkah-langkahnya. Oke, hari ini cukup sampai sekian. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.